Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berjumpa dalam podcast Bidik Bincang Pendidikan Kalimantan Selatan yang digelar oleh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, hari ini kami hadir membersamai sahabat semua dalam sebuah podcast yang nantinya menghadirkan narasumber hebat yang telah kita undang di studio BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dan salah satu background beliau adalah di mana berkat kerja keras beliau bersama teman-teman di tim transformasi digital di Kota Banjarmasin menghasilkan prestasi yang cukup gemilang ya, terutama bagi Kota Banjarmasin dalam rangka pemanfaatan dan aktivasi akun belajar. Beliau adalah Ibu Eka Yuliwati SPD, Kepala Sekolah SD Seberang Pesisir 1 sekaligus juga Kokapten dari Belajar ID di Kota Banjarmasin. Langsung kita sapa beliau, Ibu Eka yang sudah hadir di studio kami. Selamat siang sampai salam jumpa Ibu. Selamat siang Bapak Fahdi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa hari ini sudah bisa mengunjungi BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengisi di podcast ini. Ya, terima kasih hadir ya di sini ya. Dan yang pasti sudah sangat kenal dengan BTIKP. Alhamdulillah sudah beberapa kali ke sini, Pak. Walaupun sudah akrab tapi jarang ya berbincang secara langsung dalam situasi seperti ini begitu ya. Betul. Nah, dan tadi di awal saya sampaikan bahwa Ibu Eka ini adalah Kokapten begitu ya, Kokapten dari Belajar ID untuk Kota Banjarmasin, Kepala Sekolah Seberang Masjid 1 juga SD ya, salah satu sekolah penggerak. Dan background Ibu Eka juga adalah salah satu anggota dari tim pengembang ICT atau pengembang TIK Kota Banjarmasin ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kita berbicara dulu tentang Kokapten gitu ya. Ini sebenarnya apa sih Ibu? Kokapten ya. Sebenarnya kalau dipandang dari kata kokaptennya itu pandangan orang itu seperti kayak orang naik pesawat ya kan, pastinya kayak pilot gitu ya. Sebenarnya kalau diartikan dalam kata kokapten itu adalah yang membantu kapten. Kayak kopilot kan membantu pilot untuk terbang. Nah, jadi kokapten itu membantu kapten untuk bisa terbang bersama. Jadi harapan dari Google itu kan menerbitkan akun belajar, di mana akun belajar itu disosialisasikan kepada semua orang yang di bidang pendidikan. Itu bagaimana cara kami untuk mendorong mereka itu mengaktifasi dan menggunakan akun belajar itu. Jadi kata-kata mau terbang bersama itu adalah kami sebagai tim di Kalimantan Selatan ada kapten, ada kokapten di 13 kabupaten kota, di mana mereka mempunyai tugas masing-masing untuk bisa mengikut sertakan. Kalau pesawat itu kan ada penumpangnya, jadi kami ini mengajak mereka untuk bisa terbang bersama dengan akun belajar. Jadi ya, seperti itu. Pendamping, asisten dari kapten begitu yang ditugasin Kalimantan Selatan, dan di daerah di kabupaten kota ada kaptennya begitu ya. Karena tidak mungkin bisa dilakukan satu orang kapten saja begitu ya. Harus dibantu oleh kokapten. Dan ceritanya seperti apa hingga Ibu Eka ini bisa menjadi seorang kokapten? Panjang Pak ceritanya. Sebelumnya itu kan kami itu terbentuk dalam sebuah yang seperti ini, juga sering mengunjungi BTKP dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BTKP. Nah, karena keseringan bertemu itu akhirnya mereka kan saling kenal, saling berteman, saling berkomunikasi. Pada suatu momen itu ketika tahun 2021 bukan saya kokaptennya. Jadi tanda tanya oleh teman-teman yang ada di daerah. Kenapa bukan Bu Eka yang jadi kokapten Kota Banjarmasin? Karena beliau bisa kita ajak untuk komunikasi dan lain sebagainya untuk memajukan akun belajar di Kota Banjarmasin. Saya saat itu kebentur dengan persyaratan untuk jadi kokapten. Karena jadi kokapten itu tidak serta-merta kita ikut daftar seperti itu begitu atau aja. Kan ada harus ada syaratnya begitu ya. Tidak ada unsur pertemanan dan lain sebagainya. Ada syarat yang diwajibkan oleh Google untuk bisa jadi kokapten. Syaratnya itu adalah pertama memang harus menguasai IT, kemudian sudah terbiasa menggunakan Google, ya. Kemudian syarat utamanya adalah kita harus lulus pendidikan. Pendidikannya itu seperti pelatihan yang diadakan oleh Google
minimal 1 kali dapat sertifikat. Nah, jadi nama pelatihan itu adalah Google Master Trainer. Nah, jadi kita dapat sertifikat sebagai Google Certificate. Kemudian kalau itu sudah dijalani, kalau mau melanjutkan ke Google Master Trainer ke tingkat level selanjutnya boleh, tapi itu sudah jadi patokan dasar untuk bisa jadi co-kapten. Jadi memang ada proses seleksi yang dilakukan begitu ya, oleh dalam hal ini mungkin perpanjangan tangan dari Google itu sendiri, dan juga mungkin karena mereka Google ini kan tidak apa ya, sebuah perusahaan yang berada di dalam digital, tetapi mereka tidak perusahaan yang biasa-biasa saja, tentu perlu orang-orang yang memang layak begitu ya. Susah tidak, Bu? Pertama itu kan saya menganggap Google Master Trainer itu ya biasa-biasa saja, walaupun sebenarnya saya sudah sering menggunakan Google dan bidang IT yang lainnya itu juga sudah sering belajar dan lain sebagainya, karena saya punya prinsip selalu ingin belajar, ya selalu ingin belajar. Jadi apapun hal yang ada saya dapatkan dari internet dan lain sebagainya, ataupun dari bincang-bincang teman yang punya kelebihan-kelebihan, itu saya pasti ikut mempelajari. Jadi seolah-olah saya tidak ingin ditinggal gitu kan. Kemudian teman-teman itu yang sudah duluan jadi co-kapten, mereka ikut Google Master Trainer. Nah, saya biasa-biasa saja, apa sih Google Master Trainer, tidak ada tidak ada keinginan untuk ikut pada saat itu. Tapi pada saat saya dihubungi oleh Kapten Denny, kata Kapten Denny, sempat saya dikasih voucher tersendiri. Karena kalau ikut Google Master Trainer itu kita selain belajar ada ujiannya, Pak. Nah, ujian itu cuma dapat vouchernya 1 kali. Kalau seandainya itu tidak lulus, ikut lagi itu akan berbayar. Nah, pada saat itu saya dikasih gratis oleh Kapten Denny untuk mengikuti ujian tanpa harus belajar. Jadi semacam beasiswa gitu ya. Beasiswa tapi jalur akselerasi, tidak belajar tapi bisa ikut ujian. Nah, pada saat itu saya karena masih memikirkan ya biasa-biasa saja, tidak ada motivasi untuk apa dan untuk apa sih selanjutnya seperti itu. Saya gagal. Jadi sempat gagal juga ya, tidak langsung lulus. Padahal voucher itu. Voucher. Padahal untuk Google itu kalau kita lihat itu kan sudah biasa kita kerjakan, apa-apa aplikasi yang ada di Google itu sudah biasa. Tapi ketika kepentok dengan pertanyaan, dan kebetulan pertanyaan itu adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kelemahan saya adalah saya kurang menguasai bahasa Inggris, sehingga durasi waktu untuk mengerjakan itu kurang bagi saya. Selain itu juga saya tidak boleh pindah ke tab lain untuk mencari jawaban di Google. Jadi pada saat ujian itu kita diawasi oleh kamera yang tidak terlihat. Gerak-gerik kita semua diawasi. Kemudian apa yang kita kerjakan itu juga masuk penilaian. Jadi saya gagal pada saat itu. Pengalaman pertama ikut ujian Google Master Trainer gagal. Nah, dari kegagalan itu saya kok seperti ini aja, perasaan kan mudah nih. Ada levelnya tidak itu, Bu? Ada levelnya. Gagal itu di level pertama. Belum pedas sebenarnya. Belum, masih awal. Jadi kok saya nggak bisa gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mempengaruhi saya untuk mencoba lagi. Nah, akhirnya ada kesempatan untuk ikut Google Master Trainer, diarahkan oleh Kapten Denny juga, dan kebetulan saya memilih mentornya juga Kapten Denny. Kapten Denny itu Denny Ranoptri. Bukan Denny Setiawan yang di BTKM. Bukan. Jadi Pak Denny Ranoptri sebagai Kapten Kalimantan Selatan, beliau yang merekomendasikan ketika itu, ayo ikut Google Master Trainer level 1. Ibu pasti bisa. Dibilangnya begitu. Jadi saya ikut, saya belajar dengan sungguh-sungguh sekitar 1 bulan pelatihannya. Kemudian ketika ujian saya sempat gugup. Apakah nanti soalnya seperti kemarin Kapten Denny, kata saya kan. Tidak, Bu, berubah. Karena setiap kali kita akan ikut ujian itu, ujian pertama misalnya gagal, lalu kita beli voucher ulang kan, soalnya itu udah berubah. Tapi tetap dalam lingkup pertanyaan dari Google juga. Jadi ya sudahlah, istilahnya bismillah. Saya ikut, alhamdulillah
dengan minimal nilai kelulusan akhirnya dapat 85. Nilai kelulusan itu 80. Nah, jadi lulus di Google Master Trainer 1. Tinggi juga, susah mencapai. Wajar kalau banyak yang tidak bisa lulus karena batas minimalnya lumayan tinggi sih, Pak. Tapi grade-nya 80 ya. Iya. Jadi alhamdulillah 5 poin itu hanya cuma meanukan satu soal, Pak. Poin dari satu soal yang menyelamatkan saya sehingga bisa jadi Google Master Trainer level 1. Dan itu akhirnya didaulatlah Ibu sebagai co-kapten. Tahu ada proses lagi? Belum. Cukup panjang juga ya. Ya. Jadi setelah itu saya bilang saya lapor dengan Kapten Denny, alhamdulillah Pak saya lulus. Kelanjutannya apa? Saya bertanya kelanjutannya apa? Kata Kapten Denny, Ibu kalau saya ajak untuk jadi bantu-bantu kami di akun belajar bisa nggak gitu kan? Kata saya bisa. Jadi sebelum saya jadi co-kapten itu saya sudah berkecimpung dalam pengaktifan akun belajar di Kota Banjarmasin, khususnya bidang SD. Karena yang co-kapten nama itu bidangnya SMP. Kata beliau, kita perlu orang yang memang menguasai Kota Banjarmasin dan bisa mengajak semua orang untuk tahu akun belajar. Jadi saya mulailah di bidang SD. Kebetulan kemarin itu dengan kasih kurikulumnya saya otomatis kan sering berbincang-bincang. Saya sisipkan dengan itu beliau. Itu sudah jadi kepala sekolah atau masih jadi guru? Masih jadi PLT, Pak. Oh, PLT saat itu, iya. Jadi saya berbincang-bincang dengan Pak PLT Kasih. itu kan punya tugas tambahan, jadi guru sebenarnya gitu kan? Guru. Tapi jadi sama kepala juga sekolah juga. Jadi kan selain guru jadi PLT kepala sekolah juga sudah beban berat di sekolah. Tapi ketika saya melihat posisi Kota Banjarmasin itu berada di nomor 1 paling bawah. Nomor 1 paling bawah. Nomor 1 paling bawah. Ya Allah, kata saya, kok bisa Kota Banjarmasin yang dipenuhi dengan orang-orang yang pandai, internetnya mudah, kalah sama Kota Baru. Kota Baru posisinya kemarin kalau nggak salah 3. Posisi 3 untuk di ranking. Kondisi geografis mereka ini ya, kepulauan gitu kan. Kan kalau dilihat dari jaringan internet mereka agak susah. Tapi kok bisa Kota Banjarmasin berada di posisi pertama dari bawah. Jadi tanda tanya bagi saya. Jadi saya bincang-bincang dengan Pak Kasih, alhamdulillah beliau mengakomodir. Kemudian dibuatkanlah semacam perencanaan untuk disosialisasikan akun belajar itu. Nah setelah itu tahun 2023 awal saya lalu diajak untuk jadi co-kapten. Co-kapten dengan Palang 2 ini ya? Iya. Lihat Palang 2. Ini baju mirip sama seperti kayak kopilot gitu ya. Jadi baju-baju terbang. Jadi istilahnya itu adalah kami ingin bekerja bersama-sama untuk bisa terbang. Jadi memang tugasnya ini ya, mengawal akun belajar itu sebenarnya tugas utamanya. Tugas utama co-kapten mengawal akun belajar. Itu jadi mulai dari aktivasi sampai pemanfaatan. Iya. Jadi semua yang aplikasi yang ada di Google itu disosialisasikan, tidak hanya untuk aktivasi. Dan kita ketahui kalau tadi disebutkan Bu Eka bahwa Banjarmasin awalnya di posisi terakhir dari 13 kabupaten kota ya. Itu artinya sekian ribu guru dan sekian puluh ribu siswa. Ini kan akun belajar siswa dan akun belajar guru kan yang diaktifkan. Tidak hanya guru saja kan? Iya. Itu susah itu. Susah, langkah awalnya itu susah Pak. Jadi pertama-tama saya mau bikin strategi, terutama kan harus punya strategi nih. Kalau saya kerjakan sendiri kan otomatis saya tidak bisa. Jadi bagaimana ya cara supaya semua bisa terakomodir dari tingkat jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB sampai kesetaraan itu bisa kita akomodir. Berarti dari jenjang PAUD, pendidikan non formal, kesetaraan kan masuk juga ya, sampai ke SMA, SMK. Iya. Itu kan sebenarnya untuk SLB misalnya ada, untuk pendidikan khusus dan SMA, SMK kan tidak ranahnya dari Kota Banjarmasin. Kan akhirnya bisa sampai luas itu cakupannya, itu kan susah juga. Makanya sehingga saya berpikir
Kalau saya kerja sendiri kan otomatis tidak bisa dari door to door kita mengunjungi, kita harus punya program nih bagaimana caranya supaya akun belajar ini bisa tersosialisasikan ke semua jenjang pendidikan. Jadi langkah pertama saya adalah membentuk tim di Kota Banjarmasin. Tim kami ada 20 orang, sekitar 20 orang. Sebelum 20 orang itu di tahun 2023, sebelumnya itu sudah saya bentuk tim yang sebelum jadi kokapten. Jadi saya membentuk tim sekitar 10 orang pada waktu itu. Jadi kalau di pesawat itu ada pramugaranya ya, betul. Jadi ketika saya dinobatkan jadi kokapten, saya perbanyak tim saya supaya bisa menjangkau semuanya. Nah, yang 10 orang yang dulu itu hanya untuk kapasitas tingkat jenjang SD saja. Nah, karena sudah jadi kokapten, saya tambah lagi orangnya. Sehingga untuk PAUD ada, untuk SD ada, SMP sampai ke SMA, SMK juga ada. Dan akhirnya dari posisi paling bawah tadi bergerak gitu ya? Perlahan juga Pak, tidak langsung nyut gitu enggak. Jadi perlahan naik satu tingkat. Sih kan ada tuntutan tuh kokapten nih. Stres Pak. Jadi kan tuntutannya itu adalah ada event kan ya, daerah Jawara Belajar ID, di mana Kota Banjarmasin itu tidak pernah masuk jadi daerah Jawara. Kalau dalam perhitungan karena daerah Jawara itu kan menghitungnya dari persentase aktivasi. Nah, sedangkan akun belajar di Kota Banjarmasin itu 80 ribuan. Dibandingkan dengan kabupaten kota lain, akunnya paling banyak ada di Kota Banjarmasin. Sehingga kalau kita mengaktifkan 10.000 aja misalnya, kan naiknya cuma sedikit, baru 10% misalnya. Kita naikkan lagi jadi sekitar 3.000. Naiknya itu perlahan sekali Pak. Beda dengan yang dari Tanah Laut misalnya atau dari HST. Yang akun belajarnya paling cuma 2.000. Kalau kita kan 8.000 dengan 2.000 perbandingannya kan jauh. Nah, sehingga itu mempengaruhi. 8.000 itu cuma guru. Semua akun. Siswa juga. Nah, jadi dari 8 itu yang diaktifasi yang sudah diaktifkan tapi belum diloginkan Pak. Yang sudah dapat akun tapi belum diaktifasi seperti itu. Kalau mereka mengajukan akun baru akan nambah. Jadi tidak terhitung semua, terakomodir semua yang ada siswa di Kota Banjarmasin saja, tapi yang sudah dapat otomatis langsung dari Pusdatin pada tahun itu. Jadi dari semua tim bekerja bersama-sama, ada yang kita sosialisasi, ada yang kita mengadakan pelatihan, ada yang datang dari satu sekolah ke sekolah lain. Alhamdulillah naik secara perlahan. Nah, setelah itu saya masih belum puas nih dengan naik yang perlahan-perlahan itu. Saya kunjungilah dinas untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Ini ada event, kata saya komunikasi dengan Pak Kadis pada saat itu. Pak, kita mau ikut daerah Jawara atau tidak? Kata beliau, ikut. Kenapa tidak? Karena itu kan sebuah penghargaan untuk Kota Banjarmasin. Kata saya agak berat persyaratannya. Jadi kata beliau persyaratannya yang berat itu di mana? Kita akan akomodasi semuanya. Kemudian kalau ibu merasa perlu dibantu dari Dinas Pendidikan, silahkan dikoordinasikan. Jadi kita koordinasi kemarin pada dinas. Dan alhamdulillah dibantu dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh dinas, baik itu pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya. Sehingga sedikit demi sedikit, kata orang kan nabung sedikit demi sedikit akhirnya jadi banyak, Jawara. Jadi besar gitu kan. Sedikit demi sedikit jadi Jawara gitu. Tidak ada Pak. Saya pada saat itu tidak ada terpikir bahwa Kota Banjarmasin bisa jadi Jawara pada saat itu. Jadi ketika memperoleh, awalnya cuma mengaktifasi supaya posisi Kota Banjarmasin itu tidak lagi jadi juara 1 di bawah, tapi paling tidak masuk 5 besar. Harga diri Banjarmasin, ya, barometer pendidikan TIK-nya harus baik. Betul. Smart City juga. Jadi koordinasilah Pak Kadis, kita diajak dengan Pak Wali juga kunjungan.
dan mendapat dukungan juga dari Pak Wali saat itu. Kemudian ketemu langsung dengan wali kota. Betul, ketemu langsung dengan beliau dan beberapa tim yang hadir di sana mengkomunikasikan tentang ketekatan untuk Kota Banjarmasin ikut daerah jawara. Tapi saya masih pesimis, padahal sudah didukung Pak Kadis kan ya, didukung Pak Wali juga, tapi masih pesimis. Dengan bantuan 20 orang tim transformasi, kata saya apakah bisa? Timnya namanya tim transformasi. Tim transformasi belajar. Tim transformasi belajar artinya merubah mindset yang sebelumnya mungkin konvensional menjadi digital begitu. Betul. Jadi tapi tidak apa-apa kata saya, dengan tim gitu ya, komunikasi. Kita tetap berjuang. Bagaimana caranya untuk Kota Banjarmasin bisa jadi daerah jawara, itu adalah bonus kata saya. Tapi paling tidak akun Kota Banjarmasin itu aktif semuanya. Itu cita-citanya. Jadi di akhir-akhir periode penilaian sekitar bulan awal November kalau tidak salah ya kemarin itu tahun 2023, posisi Kota Banjarmasin ada di posisi 5 secara nasional. Nah, jadi tapi itu berkejar-kejaran kan? Berkejar-kejaran dengan kabupaten lain. Setiap hari bisa berubah. Bisa berubah. Jadi saya selalu pantau dashboard dari Pusdatin itu ya. Tidak hanya setiap hari, tapi bahkan setiap jam saya lihat. Kota Banjarmasin turun nih. Langsung dikomunikasikan dengan tim. Ayo tim, kita gerakkan lagi dengan menghubungi sekolah-sekolah yang masih kita pantau itu belum mengaktifkan. Jadi di situ kami intens untuk bergerak sehingga posisi Kota Banjarmasin yang turun naik sempat posisi sudah 5 jadi 13 dalam sekian 13. Jam. Posisi 13 akhir lagi kan artinya kalau bukan untuk nasional Pak. Oh nasional. Untuk nasional kan kita dapat posisi 5. Iya. Kita hitungan posisi nasional bukan yang dari daerah, provinsi. Bukan daerah. Jadi posisi 5 itu sudah aman kan kita bilang. Tapi penilaian dari Pusdatin belum selesai. Kata saya posisi 5 ini masih bisa turun loh. Posisi 5 masih bisa bergerak, bisa naik bisa turun. Kalau aktivasi tidak selalu kita ingatkan dengan sekolah-sekolah. Nah, pada saat turun 13, yang naik itu adalah yang akunnya 1000, 1500 dari daerah-daerah lain yang ruang lingkupnya kecil, otomatis kan akunnya sedikit. Kata saya, aduh, Kota Banjarmasin yang sudah posisi 5, ada yang ajukan akun, akhirnya kan nambah. Nah, jadi persentase turun. Kata saya kita hubungi. Sekolahnya sudah tahu. Itu dalam limit waktu yang 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan untuk yang sistem penilaiannya. Jadi ini juga ya mengejar waktu juga ya. Betul. Tidak yang dari awal tahun sampai akhir tahun tidak. Jadi untuk perhitungan penilaian dari Pusdatin untuk mendapatkan daerah jawara itu hanya diberi waktu 1 bulan. Di mana terlihatnya adalah persentase kenaikan. Tambah pesimis dong ya. Tambah pesimis saat itu. Dan saya aduh, seandainya bisa menambah tim, tapi kata dinas udah cukup timnya 20. Ini sudah termasuk banyak kan daripada kabupaten kota lain itu sekitar 10 dan alhamdulillah lah dari Dinas Pendidikan untuk menyemangati kita diberikan seragam Pak pada saat itu. Seragam ini ya? Bukan. Seperti ini ya seragamnya seperti ini saya tidak pakai pada hari ini. Seragamnya warna putih, ada tulisan tim transformasi pembelajaran digitalisasi Kota Banjarmasin. Jadi tim tambah semangat kan pada saat itu kita dapat seragam nih. Kita harus bikin Kota Banjarmasin jadi bangga dong. Sehingga di akhir penutupan penilaian saya masih pantau. Saya masih pantau nih. Mulai dari jam malam sampai malam besoknya saya pantau. Kota Banjarmasin berada di posisi 8 nasional pada saat itu. 8 nasional kata saya sudah tim, kita sudah bergerak secara maksimal, kita sudah berdoa juga dan dapat dukungan yang luar biasa juga dari dinas dan wali kota Banjarmasin. Akhirnya sudah pasrah. Tapi yang membuat jadi kita heboh lah saya bikin. Ketika pengumuman itu kan penutupan dari dashboard.
posisi 8. Ketika penutupan pengumuman, Itu belum tiba-tiba tahu ya sebenarnya. belum tahu hasil. Kan hasil itu dinilainya ada 7 komponen, Pak. Yang saya lihat itu kan hanya posisi dashboard. Ya. Tidak mengikut yang 7 komponen penilaian. Ternyata masuk Kota Banjarmasin di urutan 5. Luar biasa kata saya. Tapi masih nggak nyangka. Itu nasional ya? Nasional. Lah, alhamdulillah Kota Banjarmasin masuk, kata saya kan jadi daerah jawara. Luar biasa bagi saya itu. Alhamdulillah bisa membawa Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan yang diberikan pada tanggal 25 November 2023 di Kementerian Pendidikan di Jakarta. Ya. Itu diterima langsung oleh Pak Wali Kota. Kebahagiaan tersendiri terutama bagi Kota Banjarmasin begitu ya. Betul. Mendapatkan penghargaan sebagai daerah jawara belajar ID begitu ya sebutannya ya. Ini luar biasa. Salut saya buat Bu Eka dan tim. Halo tim, luar biasa kerja kerasnya. Jadi mereka sebutlah berdarah-darah begitu ya. Berdarah-darah karena pekerjaan seperti ini kan tidak dengan waktu yang terbatas. Mereka meluangkan waktu begitu ya. Betul. Siang, malam, kemudian ke sekolah, di mana yang memerlukan bantuan mereka akan turun tangan. Ini kan luar biasa tuh perjuangan mereka itu. Jadi memang patut untuk diapresiasi sih, dan akhirnya hasilnya alhamdulillah menjadi seandainya tahu ya Pak ya. Jawara belajar atau seperti itu? Daerah Jawara Belajar ID. Kalau bisa dibilang, diceritakan kerja tim itu sangat luar biasa Pak. Jadi kita intens bekerjanya siang, malamnya kita komunikasi sampai jam 2 pagi. Jadi masih aktif berkomunikasi sambil memantau dashboard dan lain sebagainya, yang apa yang harus kita kerjakan besok. Jadi itu sampai jam 2 pagi kami tetap bekerja. Jadi siangnya kita kerja yang di lapangan, malamnya kita kerja di rumah masing-masing sebenarnya, tapi kita tetap aktif memantau dashboard dan menyusun strategi untuk besoknya. Ya, dan bersyukur ya akhirnya Banjarmasin ini memang sesuatu yang luar biasa, dan ini juga membanggakan bagi Kalimantan Selatan, artinya juga penyumbang untuk Kalimantan Selatan meraih ini ya jawara. Kan Kalimantan Selatan juga meraih jawara belajar juga. Kalimantan Selatan meraih daerah jawaranya yang ke tahun ketiga. Jadi 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021, 2022 dan terakhir ini tadi tahun 2023. Dan memang salah satunya memang sumbangsi dari kabupaten kota kan, artinya betul. Di sana. Seandainya Kota Banjarmasin tidak menyumbang dari daerah jawara, kita nggak tahu. Kan aktivasi yang paling banyak ada di Kota Banjarmasin. Artinya kalau Banjarmasin kurang gitu ya, berpengaruh juga pada penilaian. Sangat berpengaruh. Baik, nah Bu Eka, kita singgung juga tadi bagaimana peran pemerintah daerah dalam ini Dinas Pendidikan, yaitu turut serta membantu, bahkan dukungan oleh kota juga membantu. Nah, salah satu sisi juga ada BTIKP dalam ini yang juga sangat intens dalam upaya untuk memasifkan gitu ya teknologi informasi komunikasi terutama dalam bidang pendidikan kepada guru-guru, tenaga administrasi, tenaga kependidikan di sekolah. Ini menurut Anda seperti apa dari BTIKP sendiri dalam upaya mengambil perannya sebagai lembaga yang berkiprah dalam pengembangan teknologi informasi komunikasi di bidang pendidikan? Seperti apa? BTIKP saya acungi jempol Pak untuk mendukung kami para kapten dan kokapten dalam menjalankan tugas kami. Jadi dari BTIKP ini dukungannya luar biasa. Kalau kami bandingkan dengan daerah kan punya kokapten sendiri, tapi kalau BTIKP itu kan lingkupnya provinsi. Tapi BTIKP ini tidak hanya merangkul satu orang saja, satu personal saja, tapi mereka merangkul kami semua, 13 kabupaten kota ditambah dengan kapten. BTIKP ini memberikan fasilitas kepada kami semacam media untuk kami mensosialisasikan bersama-sama dengan kabupaten lain untuk mengadakan webinar dan lain sebagainya. Itu difasilitasi oleh BTIKP. Dan puncaknya BTIKP memberikan kami fasilitas hadiah sebagai
penerima daerah jawara untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini di luar prediksi kami sebenarnya, Pak. Dari gitu BTIKP. Jadi memang ada sih stakeholder lain yang mendukung seperti BPMP dan yang lain-lainnya yang juga luar biasa untuk mendukung pekerjaan kami sebagai kokapten. Tapi dari BTIKP ini penghargaannya yang di luar prediksi kami. Ya. Jadi kami berangkat kemarin itu juga ada dana bantuan dari BTIKP yang ke Jakarta, Pak. Kemudian kami juga dapat penghargaan, diberi Chromebook 1 orang kokapten 1 beserta dengan kaptennya. Yang itu memang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka sama sekali. Jadi kami setelah bekerja dapat hadiah Chromebook. Akhirnya kan senang, begitu senangnya ya dapat ini loh hasil kerja keras kita bersama-sama dengan kokapten yang lainnya. Jadi semua kokapten tidak memberikan reward apa gitu. Tidak ada sama sekali. Jadi alhamdulillah ada penghargaan yang luar biasa. Kalau dari Dinas Pendidikan itu kami dapat bantuan IT, Pak. Dari sekolah-sekolah yang mengaktifasi akun. Kebetulan sekolah saya juga dapat bantuan dan luar biasa bantuannya bisa bermanfaat untuk sekolah. Ya, jadi memang disupport begitu ya akhirnya apa yang dilakukan dalam upaya percepatan terus juga bagaimana memajukan pendidikan berbasis teknologi ini tadi akhirnya diganjar dengan hal yang baik juga dari BTIKP dari Dinas Pendidikan. Betul sekali. Kalau BTIKP sendiri kan ini memfasilitasi kawan-kawan guru gitu ya, tendik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah yang ingin lebih tahu begitu ya bagaimana sebenarnya teknologi ini dipakai dalam pendidikan begitu ya. Bu Eka kan sering juga hadir diundang dalam kegiatan-kegiatan. Ini memang BTIKP memang salah satu sumber belajar begitu ya. Artinya menurut Ibu ya. Ini seperti apa Bu selama ini selama artinya berteman akrab dengan BTIKP? Merasa terbantu kah? Begitu atau bagaimana? Sangat terbantu sekali. Jadi dari saya yang kenal BTIKP ini sebenarnya sudah lama ya. Dari pertama itu ada lomba video pembelajaran tahun 2009 kalau tidak salah. Pada saat itu saya ikut. Video pembelajarannya masih manual punya saya, bentuknya hanya PowerPoint. Ternyata setelah pertama kali kenal dengan BTIKP di situ, Pak. Tapi di situ saya tahu bahwa BTIKP ini adalah ajang untuk mengasah keterampilan dalam TIK. Jadi dari situ saya belajar dan terus belajar. Tahun itu masih langka banget ya? Iya, 2009. Saya posisi runner up kemarin. Jadi dengan yang minimal sekali, saya bilang minimal ya, karena kalau yang dilihat dari yang juara-juara itu mereka sudah pakai video, kita masih pakai PowerPoint. Ya, kata saya jauh sekali nih levelnya. Itu sudah kenal lama gitu ya. Iya. Nah dari situ saya mulai ikut pelatihan-pelatihan yang ada di BTIKP, kemudian sampai jadi tim pengembang TIK yang di SK-kan oleh BTIKP juga. Akhirnya ya itu dari semua itu saya dapat ilmu yang luar biasa. Jadi memang cangkal alias gigih ya dalam teknologi. Ini ada beberapa penghargaan Bu Eka ya. Betul. Ini penghargaan Eka Yuliwati SPD dari ini dari BPMP ya, yang ini BPMP. Sebagai Duta Merdeka Belajar Terpuji. Ini mungkin sahabat di rumah yang menyaksikan dalam aktivasi akun pembelajaran Belajar ID, pemanfaatan rapor pendidikan juga ya. Betul. PMM, pemanfaatan Chromebook. Memang dipantau ya sebenarnya, tidak serta-merta diberikan fasilitas, tetapi ini juga pemanfaatan Chromebook juga dilihat sebagai kokapten Belajar ID. Ini penghargaan yang luar biasa ya, tidak hanya ini saya pikir ini yang bisa diceritakan kepada anak cucu peserta didik juga bahwa ini loh prestasi. Kemudian ada itu juga. Ini ada dapat plakat ya. Jadi dari BPMP juga kan? Ini dari BPMP Pak. Ini sama dari ya. Situ, ya. Kalau yang dari kementerian ada, tapi kan cuma diberi 1.
Kemarin Untuk pemerintah diserahkan daerah begitu ya. diserahkan ke pemerintah daerah. Mm-mm. Untuk saya cuma dapat ini, Mm. tapi ini juga berharga buat saya Iya. karena ini Tidak semua orang tidak semua orang itu. dapat ini. Walaupun kalau kita buat pun bisa ya, Iya. tapi saat diselempangkan oleh Bunda Nunuk, Iya. itu momennya yang tidak bisa Prof dilupakan. ya kemarin ya yang Iya. Dirjen GTK gitu Betul. ya. Nah, saya pengen juga, tapi kalau saya siapa yang memasangkan begitu ya, beda dan tidak ada. Nah, ini juga kan tadi tim pengembang, kemudian tim pengembang ICT, kemudian juga kepala sekolah penggerak lagi ya. Mhm. Nah ini mensinergikan antara siapa ya? Ini kan sekolah yang menjadi rujukan gitu ya. Saya tuh seberang satu sering didatangi orang-orang yang ingin belajar dari luar daerah. Nah, ini untuk mensinergikan TIK ini dengan pembelajaran di satuan pendidikan atau mungkin juga mengimbaskan ke yang lain ini seperti apa? Jadi untuk jadi sekolah penggerak itu adalah cita-cita, di mana cita-cita saya itu menjadikan sekolah saya berbeda dengan sekolah yang lain. Nah, jadi kenapa saya punya cita-cita seperti itu? Kalau satu sekolah dengan sekolah lain itu sama saja, ya pekerjaannya itu aja, mengajar, pulang, kemudian esok datang lagi, tidak ada inovasi seperti itu ya. Bagi saya itu adalah datar, ya perjalanan datar. Saya ingin sekolah itu punya sesuatu yang bila dibilang orang, itu sekolah ini, seperti itu ya kan. Jadi mereka itu kenalnya dengan prestasinya, apa kelebihan yang ada di sekolah tersebut. Jadi ketika ada program sekolah penggerak, saya ikut, tidak berkomunikasi dengan guru-guru lain terlebih dahulu, karena kalau diajak komunikasi mereka pasti menolak. Pekerjaan akan bertambah. Seperti itu kan, dalam tanda kutip di otak mereka seperti itu. Oh, kalau sekolah penggerak nanti pekerjaan kita akan nambah, kita akan belajar ulang. Isunya seperti itu ya. Ya, pekerjaan jadi berat Bu, segala macam gitu. Jadi saya pangkas yang itu duluan. Saya ikut tes terlebih dulu, karena untuk program sekolah penggerak itu kan yang ikut tes adalah kepala sekolah. Saya ikut tesnya dengan cita-cita ingin sekolah saya berbeda dengan sekolah lain. Alhamdulillah bisa. Kemudian saya baru dikomunikasikan dengan teman-teman ada di sekolah. Otomatis karena sudah dapat keputusan, mau tidak mau mereka menerima. Jadi kita belajar bersama bagaimana cara menjalankan program sekolah penggerak, yang dimana di situ karena saya kelebihannya di TIK, akhirnya saya mengutamakan pembelajaran dan lain sebagainya dengan yang ada di diri saya sendiri. Jadi saya mudah untuk mengajari para guru-guru yang masih belum piawai menggunakan TIK. Ya, ciri khasnya muncul akhirnya Ya. karena kepala sekolahnya orang TIK, ya. Di situ saya memunculkan inovasinya. Ada keunggulan tersendiri sebenarnya, dan memang mau tidak mau, suka tidak suka, semua satuan pendidikan, guru-guru, tenaga pendidikan harus belajar, harus beradaptasi dengan perkembangan digital. Betul, gitu, Pak. ya. Ini Anda memaksakan dalam tanda kutip kepada kawan-kawan Anda ini bagaimana? Kan susah gitu ya. Karena yang berbicara adalah kepala sekolah, mau tidak mau mereka ikut ya kan. Tapi susah saya juga ya, susah tapi juga. saya tidak melepas mereka begitu saja dengan memberikan, ayo kita membuat ini, silahkan. Tidak, tapi saya dampingi. Ketika mereka punya pertanyaan bagaimana cara membuat ini dan mereka yang belum bisa, itu saya dampingi. Jadi kita komunikasinya di komunitas belajar yang ada di sekolah. Pada saat hari-hari tertentu kita kumpul untuk mendiskusikan kita mau buat ini. Bagaimana cara membuatnya? Ayo ikut. Dengan perlahan-perlahan administrasi yang ada di sekolah yang biasanya pakai kertas itu tidak ada lagi. Jadi yang untuk mengirim file-file lewat WA itu tidak ada lagi. Jadi semuanya berbasis IT. Jadi masuknya ke Google Drive bersama, kemudian siapapun yang mau melihat dan lain sebagainya itu hanya komunitas kita saja yang punya. Jadi silakan dipelajari dan lain sebagainya. Kemudian untuk supervisi kita tidak pakai kertas juga, kita masuknya ke microsite atau Linktree. Jadi mereka diusahakan membuat di rumah sendiri dengan desain yang sebagaimanapun.
Lalu dibuatkan microsite-nya ketika saya mau melihat, mensupervisi ke kelas, saya cuma melihat di microsite-nya saja. Tidak ada lagi kertas yang berserakan di atas meja. Sehingga meja saya selalu bersih. Iya, setelah melihat malas tutup gitu. Iya, betul. Ayo udah gini ya udah, tapi cukup microsite mencek di drive gitu ya. Sudah paperless gitu ya. Dan itu memudahkan kami Pak untuk berbagi dengan sekolah lain. Jadi kalau sekolah lain mau lihat apa yang dikerjakan di kami selain dari media sosial, kami juga punya link microsite untuk dibagikan kepada sekolah yang berkunjung ke sekolah kami. Ya, baik. Ini terakhir Bu Eka. Setelah ini boleh minum. Siap. Harapan Anda sendiri sebagai co-kapten, kemudian mungkin sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan, pemimpin pembelajaran begitu ya di satuan pendidikan. Ini apa tentu dalam hal transformasi pembelajaran digital, bukan hanya di Kota Banjarmasin tapi juga di Kalimantan Selatan. Harapannya adalah akun belajar bisa dimanfaatkan oleh semua komponen yang ada di Kota Banjarmasin ataupun dari Kalimantan Selatan. Sampai saat ini kami masih tetap berjuang untuk mensosialisasikan aktivasi akun belajar dan pemanfaatannya. Tapi yang ini untuk aktivasi sudah tidak terlalu intens lagi. Kita mensosialisasikan pemanfaatannya Pak. Jadi semacam kayak bantuan-bantuan Chromebook itu kita manfaatkan untuk sosialisasi kepada mereka yang sekolah penerima, di mana banyak sekolah penerima Chromebook itu tidak menggunakan Chromebooknya, hanya disimpan di dalam lemari sehingga sampai ada yang keterangan kemarin kami dapat informasi Chromebooknya rusak, belum dipakai, masih dalam kotak karena tidak tahu cara menggunakannya. Sedangkan Chromebook itu kan beda dengan laptop yang pada umumnya orang-orang menggunakan, sehingga intensnya kami di situ. Jadi kami buat lagi komunitas di mana isinya adalah tidak hanya kapten dan ko-kapten, tapi kami mengajak juga para duta teknologi yang ada di Kota Banjarmasin untuk turut serta mengisi komunitas itu sehingga jadwalnya itu untuk komunitas sudah ada tersusun. Jadi kami bergantian untuk mensosialisasikan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan Belajar ID. Harapannya itu semuanya bisa mengakomodir. Tidak ada lagi yang tidak tahu dengan akun belajarnya. Ya, dan disambut baik oleh semua satuan pendidikan begitu. Betul. Ya. Ternyata perjuangan ko-kapten Bu Eka dan kawan-kawan tim tidak terhenti ya. Tidak selesai ketika meraih penghargaan ini. Tidak. Ternyata masih panjang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ya, salam buat kawan-kawan di tim transformasi siap. Pembelajaran digital di Kota Banjarmasin. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi, doa-doa yang baik tadi itu ya dalam rangka memajukan dunia pendidikan ini bisa benar-benar diwujudkan. Lagi terima kasih Bu Eka atas waktunya juga hadir di podcast kali ini. Sekali lagi juga salam untuk kawan-kawan dan ucapan terima kasih dari kami untuk mereka. Selamat siang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu Eka ya. Siap Pak. Ya, demikian tadi sahabat BTIKP perbincangan singkat saya di podcast kali ini bersama Ibu Eka Yuliwati, ko-kapten Belajar ID Kota Banjarmasin, seorang kepala sekolah yang menunjukkan prestasinya dalam mengawal transformasi pembelajaran digital terutama di Kota Banjarmasin. Kita akan berjumpa di podcast berikutnya yang lebih menginspirasi. Sampai jumpa.